Halo, selamat datang. Kali ini kita akan bedah sesuatu yang menarik, yaitu Koperasi Desa Merah Putih. Ini bukan sekedar program ekonomi biasa loh, tapi ini adalah sebuah visi baru yang berpotensi mengubah fondasi kedaulatan ekonomi Indonesia. Yuk kita lihat lebih dalam apa sih sebetulnya ini? Nah, kebijakan ini sebenarnya menandai kembalinya fokus kita ke apa yang disebut ekonomi kerakyatan. Jadi, ini bukan cuma program tambahan, tapi sebuah pergeseran strategis untuk memberdayakan masyarakat di tingkat paling dasar, ya di desa, sekaligus memperkuat distribusi pangan dan energi nasional kita. Oke, terus apa artinya semua ini buat kita, buat Indonesia? Nah, mari kita selami lebih dalam. Kita akan urai filosofi di baliknya, apa saja tujuannya, dan apa dampak nyata dari kebijakan yang cukup ambisius ini. Untuk benar-benar paham kebijakan ini, kita harus mulai dari akarnya dulu, yaitu filosofi unik yang menjadi dasar cara pandang orang Indonesia. Kuncinya ada di sini. Begini, filosofi Indonesia itu memandang manusia secara unik. Kita ini bukan cuma makhluk individu yang berdiri sendiri. Justru, nilai dan makna hidup kita itu baru terasa penuh saat kita jadi bagian dari sebuah komunitas, saat kita bisa berkontribusi untuk kepentingan bersama. Nah, alurnya jadi logis banget kan? Dari pandangan komunal tadi, lahirlah paham kekeluargaan. Dari rasa kekeluargaan, muncul semangat gotong royong atau kerjasama, dan dari situlah bentuk ekonomi yang paling alami dan paling cocok untuk kita adalah koperasi. Semuanya nyambung. Oke, filosofinya udah jelas. Tapi gimana cara menerjemahkannya jadi sebuah kebijakan yang konkret? Yuk, kita lanjut dan lihat apa saja sih yang sebetulnya mau dicapai lewat koperasi ini. Ternyata kebijakannya punya dua misi utama. Dari sisi ekonomi, tujuannya itu efisiensi dan keadilan. Jadi harga pangan stabil, rantai pasoknya lebih pendek. Di sisi lain, dari sisi sosial, tujuannya adalah pemberdayaan, mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin, dan mengangkat komunitas lokal. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting banget. Kita uji kebijakan ini. Apakah ia benar-benar sejalan dengan fondasi ekonomi negara kita, yaitu Sistem Ekonomi Pancasila atau SEP. Cocok nggak nih? Inti dari sistem ekonomi Pancasila itu adalah demokrasi ekonomi. Nah, model koperasi ini kan secara langsung mencerminkan prinsip itu. Produksi dikerjakan bareng-bareng, hasilnya dinikmati bersama, dan diawasi oleh semua anggota. Bukan cuma buat segelintir orang. Kalau kita analisis, jawabannya jelas. Cocok banget. Kebijakan ini mendorong keadilan sosial, kemakmuran bersama, dan mewujudkan cita-cita negara yang berfungsi seperti sebuah keluarga besar di mana kepentingan bersama itu diutamakan. Oke, sekarang mari kita lihat dari kacamata ekonomi politik. Dalam setiap perubahan besar, pasti ada dinamika kekuatan kan? Siapa yang bakal diuntungkan, dan siapa yang posisinya mungkin akan sedikit tergeser? Nah, ini yang menarik banget. Peran setiap pihak didefinisikan ulang. Negara bukan lagi pemain utama, tapi sebagai regulator dan fasilitator yang memastikan keadilan. Pasar tidak dibiarkan liar, tapi diarahkan untuk keadilan. Dan yang paling penting, masyarakat jadi pemain aktif sekaligus pengawas. Jadi intinya begini, kebijakan ini secara langsung memberdayakan komunitas desa, para petani, dan UMKM lokal. Nah, pada saat yang sama, ini tentu jadi tantangan bagi siapa? Bagi pemain pasar besar, para tengkulak atau perantara, dan juga oligopoli yang selama ini mungkin terlalu dominan dalam mengendalikan rantai pasok. Gagasan ini sebetulnya bukan hal baru loh. Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, sudah dari dulu melihat koperasi sebagai sokoguru atau pilar utama. Sebuah sistem ekonomi yang dibangun di atas asas kekeluargaan, bukan individualisme dan kapitalisme murni. Pemikir-pemikir hebat lainnya seperti Mubiarto dan Sri Edi Swasono juga memperkuat ide ini. Mereka bilang, ekonomi itu nggak boleh cuma soal cari untung dan persaingan bebas, tapi harus digerakkan oleh moral, etika, dan semangat kerjasama atau kooperativisme. Baik, jadi apa kesimpulannya? Setelah kita bedah semua ini, apakah kebijakan Koperasi Desa Merah Putih ini benar-benar bisa jadi motor kebangkitan ekonomi nasional kita? Kesimpulannya adalah, ya, potensi kebijakan ini sangat besar. Ini bisa jadi alat yang luar biasa kuat untuk kebangkitan ekonomi berbasis rakyat. Tapi, ada tapinya. Keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan kita mengelola beberapa risiko utama yang ada. Ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, potensinya luar biasa. Ekonomi desa bisa bangkit, ketahanan pangan menguat, tapi di sisi lain, risikonya juga nyata.
Tanpa pengawasan yang baik, bisa jadi malah muncul raja-raja kecil baru di daerah atau koperasinya jadi tidak efisien dan akhirnya cuma jadi formalitas di atas kertas. Lantas, gimana biar berhasil? Ada beberapa resep kunci. Pertama, pengurusnya harus profesional. Kedua, sistemnya harus transparan dan akuntabel, biar nggak ada main-main. Ketiga, perlu ada pengawasan independen. Dan terakhir, jangan lupa, manfaatkan teknologi digital biar koperasinya makin efisien dan modern. Nah, ini membawa kita pada pertanyaan penutup yang paling krusial. Apakah koperasi desa ini bisa menjadi pilar ekonomi modern yang kita harapkan? Atau hanya akan berakhir sebagai formalitas belaka? Jawabannya teman-teman, ada di tangan kita semua, yaitu seberapa serius kita menjalankan semua rekomendasi tadi menjadi kenyataan.